Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi. Alhamdulillah. Piye kabare apik-apik wae tah? Alhamdulillah kalau masih pada sehat, masih pada seger. Ya, meskipun lelah kita di dalam melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi jangan mengatakan lelah, tapi katakanlah lillah agar menjadi amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat serta salam, tak bosan dan tak jemu senantiasa kita aturkan, kita limpahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya yang mudah-mudahan kita semuanya bakal mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah sebagai umat yang konsisten dan konsekuen di dalam ajarannya. Hadirin, tak bosan dan tak jemu kita senantiasa mengajak watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada yang hak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tapi tetap dalam keadaan kesabaran. Umar bin Khattab pernah pada suatu hari adalah seorang pemimpin yang benar-benar adil. Tidak pernah dengan berkeluh kesah dengan keadaan masyarakatnya. Pada suatu hari pada suatu malam Umar bin Khattab mengadakan ronda. Didapatkanlah di tepian kota ada tenda dan dia mendengar suara tangisan di dalamnya. Umar mengintip, nangis yang satu, diam yang satu, nangis yang lain, terus berganti. Tapi terus itu udah sekian lama, dilihat ibunya masih masih memasak air, kelihatannya menyalakan tungku, tunjukkan sabar nak, itu belum matang, sabar nak, itu belum matang, sabar nak, itu belum matang. Karena penasaran, akhirnya Umar bin Khattab masuk. Begitu dilihat oleh Umar bin Khattab apa yang sedang dimasak, subhanallah. Ternyata yang dimasak itu adalah batu. Umar bertanya, ya bunda, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Apa kata ibu yang ada di dalam tenda itu? Mohon maaf, saya lakukan ini adalah supaya anak-anak saya bisa diam dari tangisannya karena mereka menahan lapar. Terus tujuan bunda mau kemana? Tujuan kami adalah ingin menghadap Umar. Kami akan menuntut Umar supaya memberikan hak kepada kami. Maksudnya, iya, dulu suami kami disuruh perang. Begitu mereka syahid di dalam melaksanakan tugasnya, Umar melupakan kami. Kaget Umar. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang, dia ngambil, masuk ke Baitul Mal, dia ngambil gandum dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat itu ada Abdullah ibnu Abbas. Gandum dia pikul sendiri, minyak dia angkat sendiri. Kata Abdullah ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, biarlah aku ikut menggotong. Dibentak oleh Umar. Apa kata Umar? Wahai Abdullah ibnu Abbas, apakah kamu mau menggotong dosaku nanti di yaumil kiamah? Biarkan ini aku kerjakan sendiri. Subhanallah. Inilah hasil didikan dari Rasulullah SAW. Inilah yang memberikan motivasi kepada mereka. Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri yang bakal diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita pimpin. Begitu Umar sampai di tempat itu, dia nyalakan tungku, dia masak, dia itu. Begitu selesai masak, dia bangunkan tuh anak-anak, dia suapin satu persatu. Setelah kenyang anak-anak itu dan berhenti menangis, Umar berkata kepada ibunya, nanti kalau kamu sampai di Madinah, cari Umar. Sampaikan keluh kesahmu kepada Umar. Apa yang terjadi pada dirimu. Mungkin masih banyak orang-orang lain yang seperti kamu yang Umar tidak bisa memperhatikannya. Yang Umar tidak bisa meninjau mereka yang lepas dari kejangkauan Umar bin Khattab. Si ibu itu berjanji. Pagi harinya di waktu duha dia jalan ke Madinah, sampailah dia ke Masjid Nabawi. Begitu dia bertanya di mana tempat Umar, ditunjukkan itu Umar. Betapa kagetnya. Subhanallah. Kenapa? Karena semalam dia sempat mengucapkan yang berhak menjadi Amirul Mukminin adalah engkau, wahai Bapak yang mulia.
Bukan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab telah terbengkalaikan kami. Tapi begitu dia bertemu, dia kaget. Ternyata yang semalam datang itu adalah Umar bin Khattab. Apakah Umar pada saat itu marah? Tidak. Justru Umar sangat berterima kasih. Dengan adanya peristiwa seperti itu, akhirnya Umar mengumpulkan para pembantunya senantiasa untuk meninjau orang-orang miskin jangan sampai terlantar. Inilah mungkin yang cintanya Umar kepada Al-Quranul Karim. Dia ingin mewujudkan Al-Quranul Karim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan lupa memberi makan orang-orang miskin. Beri makan orang miskin. Karena apa? Penderitaan mereka adalah penderitaan seluruh para pemimpin. Ya, itu perwujudan dari Umar. Kenapa Umar bisa melaksanakan demikian? Karena dia pernah melihat bagaimana Rasulullah sendiri dalam keadaan lapar. Padahal pada saat itu umat Islam sedang mencapai kejayaan. Sungguh pada kisah yang demikian ini ada suri teladan yang sangat baik bagi kita. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan pemimpin yang baldatun thayyibatun waradun ghafur, dijadikan negara ini yang adil makmur. Ya, setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.